Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, berbicara kepada media Belanda perihal betapa gilanya dukungan dari masyarakat Indonesia yang menggemari sepak bola. Skuad Garuda sedang mengalami peningkatan luar biasa seiring dengan keberhasilan menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, setelah 6 kali berlaga, tim asuhan Shin Tae-yong berhasil memetik 6 poin, menjaga lebar-lebar peluang lolos ke babak berikutnya. Timnas Indonesia kini ada di peringkat ketiga, dengan hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang menempati urutan kedua. Peran para pemain keturunan yang hadir lewat program naturalisasi memegang peran penting di balik kegemilangan timnas Indonesia sejauh ini. Kelvin Verdonk merupakan salah satu pemain andalan skuad Garuda pada saat ini, dan popularitasnya melonjak sejak bermain untuk timnas Indonesia. Dibandingkan dengan situasinya di Belanda, Verdonk mengutarakan bahwa dirinya bahkan tidak bisa berjalan seperti biasa di jalan jika sedang di Indonesia. Sebab, antusiasme masyarakat Indonesia begitu besar terhadap sepak bola dan Verdonk pun merasakan dampak tersebut. Saya tidak bisa berjalan secara normal di jalanan di sana, kata Verdonk tentang para supporter timnas Indonesia kepada media Belanda, Forza NEC. Ada sebuah pusat perbelanjaan di dekat hotel kami. Saya pikir, normalnya, itu hanya memerlukan waktu 5 menit untuk berjalan. Kini memerlukan waktu sekitar 45 menit. Haha, tambahnya. Verdonk menyimpulkan betapa besarnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, karena semua orang ingin berbincang dengannya. Sepak bola sangat hidup di sana, dan semua orang mengenali Anda. Mereka semua ingin berbincang dengan Anda, tandasnya. Verdonk sendiri kini telah kembali ke Belanda untuk memperkuat klubnya, NEC Nijmegen, yang berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Pada Minggu, 24 November 2024, kemarin, sang bek kiri berusia 27 tahun bermain penuh untuk NEC yang ditaklukkan FC Utrecht dengan skor 1-2. Dalam laga yang sama, pemain keturunan Indonesia lainnya, Ula Romeni, bermain dari bangku cadangan sebagai pengganti. Sebagai informasi, Ula Romeni telah dikonfirmasi sedang menjalani proses naturalisasi setelah menemui Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, selepas laga kontra Jepang, 15 November 2024. Pelatih NEC Nijmegen, Rogier Meijer, mengaku terkesan dengan penampilan anak didiknya Kelvin Verdonk bersama timnas Indonesia. Sebagai seorang pelatih, Meijer terus mencoba mengikuti perkembangan para pemainnya bersama tim nasional mereka. Meijer harus mengikuti banyak pertandingan selama jeda internasional, usai beberapa anak didiknya dipanggil ke tim nasional. Saya mencoba mengikuti semuanya, kata Meijer sambil tertawa kepada Forza NEC. Bahkan, 2 anak didiknya harus saling berhadapan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Koki Ogawa dan Kelvin Verdonk bertarung di lapangan kala timnas Indonesia menjamu timnas Jepang. Keduanya tampil sebagai starter di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat, 15 November 2024. Duel keduanya dimenangi oleh Ogawa usai Jepang menundukkan Indonesia 4 gol tanpa balas. Senang rasanya melihat ada pemain kami yang bersaing satu sama lain, kata Meijer. Itu adalah sensasi yang istimewa. Kami bisa bangga dengan cara para pemain menampilkan diri mereka sendiri, tambahnya. Ogawa kemudian mengemas 2 gol dalam kemenangan 3-1 Jepang atas Cina beberapa hari berselang. Sedangkan Verdonk tampil impresif untuk membantu Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Ia mempunyai andil besar dalam gol kedua skuad Garuda yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Akselerasinya dari sisi kanan menjadi pembuka jalan bagi Marcelino untuk mencetak gol keduanya. Bek kiri berusia 27 tahun itu juga terus berlari tanpa kenal lelah sepanjang pertandingan. Bahkan,
ia masih mencoba berlari membantu pertahanan dengan langkah terpincang-pincang di akhir laga. Itu hanya kram saja. Saat saya ingin menembak, saya merasa sesuatu di engkel saya. Jadi saya tidak bisa menembak dengan baik. Semua baik-baik saja, kata Verdonk usai laga. Tak ayal, performa gemilang Verdonk bersama tim Merah Putih mampu memikat hati meja. Jepang adalah negara besar dan Koki adalah striker utama di sana, kata meja. Namun jika Anda melihat Kelvin Verdonk bersama Indonesia, cara hidup dan bagaimana dia menampilkan dirinya di sana sungguh luar biasa, tambahnya. Pada laga melawan Arab Saudi, Verdonk menjadi pemain kedua Indonesia dengan total sapuan tertinggi setelah Jai Itzes. Ia juga mencatatkan 1 blok, 1 intercept, 4 tackle, 43 sentuhan, dan 14 umpan dengan akurasi 79%. Ia juga melepaskan 2 umpan kunci, 1 umpan silang sukses, 1 tembakan tepat sasaran, dan 5 kali menang duel. Nama Delanu Arts kini menjadi panas karena ia digadang-gadang menjadi solusi untuk sisi kanan skuad. Dirinya mengaku Delanu Arts sudah dihubungi PSSI untuk bela Indonesia. Dalam kondisi di mana Kevin Dix dan Sandy Walsh harus absen, pemain keturunan Gombong ini akan menjadi pengganti mereka. Karena sebelumnya, Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengkonfirmasi akan ada 7 pemain naturalisasi baru. Salah satunya adalah Delanu Arts yang kini sosoknya sedang hangat diperbincangkan. Rekan Kelvin Verdonk dari NEC Nijmegen ini jadi sasaran PSSI. Sebelumnya, Delanu Arts sudah dihubungi PSSI untuk bela Indonesia. Di sisi lain PSSI bergerak cepat dan sudah ada konfirmasi dari DC-nya bahwa ia telah menerima tawaran untuk membela timnas Indonesia. Saya pikir tentunya bakal terbuka untuk menerima tawaran Indonesia, mereka negara besar dengan supporter besar, jadi saya tidak akan menolak tawaran itu, tuturnya. Dalam sebuah wawancara di YouTube Yusa Nugraga juga disebutkan bahwa dirinya tidak akan menolak tawaran tersebut. Saya pikir tentunya bakal terbuka untuk itu, bela timnas Indonesia. Menurut saya sangat senang bisa bermain untuk timnas Indonesia. Mereka negara besar dengan supporter besar, jadi saya tidak akan menolak tawaran itu, ucap Delanu Arts. Delanu Arts mewarisi darah Indonesia dari ibunya. Nenek moyangnya berasal dari Gombong, yang terletak di Kebumen, Jawa Tengah. Opa dan oma saya berasal dari Indonesia. Jadi, mama saya full dari Indonesia, ungkap De Lean. Seperti yang kita ketahui bahwa sisi kanan skuad adalah sisi yang paling krusial. Oleh karenanya, menempatkan pemain tambahan bisa menjadi hal yang penting. Tidak mengherankan bahwa Delanu Arts saat ini menjadi perhatian pecinta sepak bola di tanah air. Sebagai akibatnya, pemain muda berusia 20 tahun tersebut menyatakan bahwa dia berasal dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Delanu bergabung dengan NEC Nijmegen pada Juli 2023. Ia membuat debutnya di Eredivisie di usia yang masih terbilang muda, mencetak 3 gol untuk klub Kelvin Verdonk. Delanu lahir pada tanggal 27 Mei 2003 dan bermain sebagai pemain bertahan atau bek tengah penuh. Delanu Arts adalah pemain yang fleksibel yang dapat bermain sebagai bek kanan. Namun, ia masih harus berjuang keras dalam persaingan yang sangat ketat di NEC Nijmegen.